Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman pemirsa Persada UAD TV, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Bagaimana Puasa Bisa Membentuk Kepribadian Taqwa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tujuan dari Allah menciptakan kita apa? Untuk beribadah kepada Allah, bukan? Az-Zariyat 56. Dan tujuan kita beribadah kepada Allah itu pun adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ikhwah fillah, pribadi yang bertakwa itu tidak mesti ia 24 jam di dalam masjid, dia sujud dan ruku yang lama tak bangkit-bangkit, atau dia berzikir dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Tidak mesti demikian, ikhwah fillah. Orang yang bertakwa itu dia juga bekerja, tapi dengan Allah dia tak lupa. Dia juga belajar, tapi membaca Al-Quran semangatnya tak pernah pudar. Dia juga bermain Mobile Legend, tapi kalau puasa Senin dan Kamis dia yang paling rajin. Dia juga boleh hobi membuat konten, tapi tetap soleh walaupun bukan alumni pesantren. Intinya ikhwah fillah, orang yang bertakwa itu dia menjalani kehidupan sebagaimana biasanya, tapi bedanya dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pedoman dalam ia menjalani kehidupan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara cara untuk meraih ketakwaan adalah dengan berpuasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini garis bawah nih, untuk orang-orang beriman nih, spesial nih. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu. Kalau sebelum kita aja kuat berpuasa, maka insya Allah kita juga kuat berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Tapi perhatikan, dalam kaidah bahasa Arab, kata la'alla itu merupakan harfut taraji, yang menunjukkan bahwasanya untuk mencapai suatu hal diperlukan effort yang sangat besar. Nah, maka seolah-olah Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau kita mau bertakwa, ya puasa. Tapi puasanya pun juga harus puasa yang penuh dengan kesungguhan supaya bisa meraih ketakwaan. Bukan hanya puasa yang sekedar menahan lapar dan haus lalu berbuka begitu saja, tidak. Tapi dengan penuh kesungguhan maka kita baru bisa meraih level ketakwaan. Ikhwah fillah, lantas bagaimana caranya? Ada 4. Apa dia? Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Kalau seandainya kita berpuasa, pastikan niat kita ikhlas karena Allah betul. Jangan sampai ada tercampur dengan yang lain. Entah karena mau diet, mau olahraga, mau sehat. Memang ya itu juga fadilah, juga manfaat, tak salah juga. Dari Allah juga yang kasih. Tapi hendaknya kita mengikhlaskan niat karena Allah. Puasa melatih kita untuk ikhlas. Kita puasa pagi, siang makan nasi padang, siapa yang tahu? Tapi kita melatih ikhlas. Kalau dalam bulan puasa pun kita ikhlas, insya Allah di luar Ramadan pun kita terlatih untuk ikhlas. Baru jadi orang yang bertakwa.
Yang kedua adalah tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ingat, dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka puasa tapi gibah jalan, ngejek orang jalan, pacaran jalan, yes. Mencuri, ngomongnya tidak jalan. Kalau seandainya mereka melakukan demikian itu, sia-sia puasanya. Tapi kalau seandainya mereka puasa betul-betul, mereka paham mindsetnya. Puasa ini bukan hanya nahan makan minum, tapi semua kita tahan. Nah, nanti di luar puasa akan terpancar ketakwaannya. Kalau mau ngambil sesuatu kan, punya siapa nih? Nah, kalau bukan punya kita, jangan diambil. Haram nanti. Nah, itu terjaga. Terus mau ngechat yang bukan mahram misalnya kan, ngechatnya awalnya nanya tugas awalnya, tapi lama-lama kok melipir kemana-mana gitu. Mikir, ini takutnya nanti terjebak ke zina, berhenti. Itu adalah fadilah dari buah ketakwaan kalau kita puasanya nggak cuma menahan lapar dan haus. Nah, itu harus lebih daripada itu. Semua kita tahan. Yang ketiga, memperbanyak kebaikan. Kalau seandainya kita barangkali masih malas sholat sunnah gitu kan, pas Ramadan cobalah tambah. Duha 2, 4, 6, 8 rakaat. Baca Quran kita tambah. Sedekahnya kita tambah lagi nominalnya. Nah, sholat sunnah kita tambah rakaatnya. Sholat sunnah. Jangan sholat subuh dari 2 jadi 3. Jangan. Sholat sunnah. Nah, itu misalnya seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh menambah kebaikan pada bulan Ramadan, di luar Ramadan pun insya Allah akan terpancar ketakwaannya. Kalaupun pas kita Ramadan duha 8 rakaat misalnya, di luar Ramadan 2 pun jadilah. Daripada tidak sama sekali. Nah, kalau bukan di Ramadan melatihnya macam mana bisa? Dari Ramadan semuanya. Di luar Ramadan terpancar lewat amal ibadah, amal saleh, akhlak dan kebaikannya. Dan yang terakhir adalah kalau kita ingin meraih ketakwaan dengan puasa yang sungguh-sungguh, maka yang keempat adalah dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah kita untuk kita minta ampun, untuk kita perbaiki diri. Dengan segala ampunan, segala fadilah yang luas Allah kasih. 11 bulan kita barangkali lalai. Lalai, kita kan sibuk dengan urusan segala macam. Satu bulan aja kita untuk fokus ibadah. Kalau 1 bulan ini pun tidak mampu kita maksimalkan, tanyakan dalam diri kita, mau bagaimana lagi Allah ngampuni kita? Mau nunggu kapan lagi Ramadannya? Mau sampai Ramadan yang keberapa kali baru kita mau berubah? Dari sekarang lah teman-teman. Setiap kita perlu adanya perubahan menjadi lebih baik. Dari aspek ibadah, amal soleh, kebaikan, hari-hari kita harus lebih baik. Dan semua itu dimulai dari Ramadan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka yang bisa kita ambil adalah mari kita maksimalkan Ramadan kita di awal, di tengah sampai di akhir. Semoga kita meraih predikat takwa dari Allah itu. Dan nanti ketakwaan itu akan memancar dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Walaupun Ramadan telah usai, tapi kebaikan kita tak akan pernah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.